Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang Al-Quran dan karakteristiknya. A. Pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran dari segi istiqohnya terdapat beberapa perbedaan pandangan dari para ulama. Antara lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syaibah dalam kitab Al-Madkhal fi Dirasah Al-Quran Al-Karim sebagai berikut. 1. Al-Quran adalah bentuk masdar dari Qur'an. Dengan demikian, kata Quran berarti bacaan. Yang kedua, Quran adalah kata sifat dari Al-Qur'u yang bermakna Al-Jam'u, artinya kumpulan. Selanjutnya digunakan sebagai nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alasan yang dikemukakan adalah karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan juga karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan yang ketiga, kata Al-Quran adalah isim alam, bahkan kata bentuk dan sejak awal digunakan sebagai nama bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Menurut Abu Syaibah, dari ketiga pendapat di atas, yang paling tepat adalah pendapat yang pertama, yakni bahwa Al-Quran dari segi istiqohnya adalah bentuk masdar dari Qur'an. B. Karakteristik Al-Quran. Ada beberapa karakteristik dalam Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab ilahi. Karakteristik atau keistimewaan Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung firman-firman-Nya yang diberikan kepada penutup para rasul dan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara lafaz maupun makna. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Di antara karakteristik Al-Quran lainnya adalah ia merupakan kitab suci yang terpelihara keasliannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin pemeliharaannya, serta tidak membebankan hal ini kepada seorang pun, tidak seperti yang dilakukan terhadap kitab-kitab suci lainnya yang hanya dipelihara oleh umat yang menerimanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 44. Yang ketiga, kitab suci yang menjadi mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga bangsa Arab hanya menyebut mukjizat itu saja, tidak yang lainnya, meskipun dari beliau terjadi mukjizat lain yang tidak terhitung banyaknya. Yang keempat, yaitu kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan pemahamannya. Al-Quran adalah kitab hidayat yang datang untuk berinteraksi dengan seluruh macam manusia dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan akal manusia dan hatinya serta indera dan kalbunya, sehingga ia menerangi akal manusia, mengguncang hati manusia, memuaskan hati manusia, menggerakkan kehendak dan mendorong kemanusiaan manusia untuk bekerja. Yang kelima, yaitu kitab suci agama seluruhnya. Al-Quran adalah kitab agama seluruhnya, pokok agama dan ruh wujud Islam. Maka dari itu konsep akidah Islam, tata cara ibadah, tuntunan akhlak dan pokok-pokok legislasi dan hukum. Yang keenam, yaitu kitab suci bagi seluruh zaman. Al-Quran merupakan kitab yang abadi, bukan kitab bagi suatu masa tertentu atau kitab bagi suatu generasi tertentu yang kemudian habis masa berlakunya. Intinya, hukum-hukum, perintah dan larangan Al-Quran tidak berlaku secara temporer dengan suatu kurun waktu tertentu kemudian habis masanya. Yang ketujuh, yaitu kitab suci bagi manusia seluruhnya. Al-Quran adalah kitab bagi manusia seluruhnya dan kitab bagi seluruh kehidupan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai petunjuk bagi manusia dan semesta alam. Sekian, itu saja presentasi dari kami. Bila mana ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.